Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada banyak organ tubuh kita dan semua diberi nama berbeda. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, hidung, dan lain-lain. Di bagian dalam ada lagi jantung, ada lagi hati, ada lagi usus, lambung, ginjal, banyak sekali. Yang luar biasa, leluhur kita itu kalau memberikan peringatan kepada kita menggunakan kata hati. Makanya kita sering diingatkan hati-hati ya. Sadar enggak? Banyak kan enggak sadar. Kalau saya dari kecil udah nanya, kenapa ya tidak kaki-kaki ya? Tidak tangan-tangan ya, tapi hati-hati ya. Kalau dalam bahasa Inggris, be careful. B itu adalah jadi, care itu peduli. Full ya tentu saja seutuhnya. Be careful, jadilah kamu orang yang peduli seutuhnya. Peduli pada siapa sih? Ya tentu saja peduli pada dirimu sendiri. Karena kita tidak akan pernah menjadi orang yang peduli pada orang lain kalau kamu belum menjadi orang yang peduli pada dirimu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menyebut hati. Hati itu dalam bahasa Arab itu bukan kolbu. Hati dalam bahasa Arab itu adalah kibdah, qobid. Nah itu yang disebut dengan segumpal daging di dada. Itu hati. Dan hati tidak ada urusan sebetulnya dengan spiritual. Yang ada urusan dengan spiritual itu adalah kolbu. Dan kolbu letaknya berbeda dengan hati. Karena dalam bahasa Arab, kolbu sendiri tidak sama dengan hati. Jadi kolbu, ya kolbu. Kalau hati bahasa Arabnya kibdah, qobid. Makanya ati unta bahasa Arabnya adalah qobidul jumal. Itu hati unta. Jadi kalau berbicara hati, ini masih harus hati-hati. Karena hati yang dimaksud itu kebanyakan orang adalah segumpal daging yang di dada. Itu liver.
Dan kalau liver kita sakit, gak masalah. Gak masalah. Ada orang yang terkena hepatitis A, hepatitis B, bahkan sudah keropos livernya, gak masalah, masih hidup kok. Rasulullah menyatakan ada segumpal daging dalam dirimu, kalau itu baik, baiklah hidupmu. Kalau itu buruk, buruklah hidupmu. Kebanyakan hati yang dimaksud adalah liver, gak nyambung jadinya. Padahal secara faktual yang menyebabkan seseorang itu baik atau tidak baik itu adalah pikirannya. Dan pikiran itu adalah softwarenya. Pikiran itu adalah program aplikasinya. Sedangkan yang dijalankan oleh aplikasi itu adalah otak. Dan otak itu adanya di daerah kepala. Kalau saya berpendapat, kalau otak manusia itu baik, baiklah hidupnya. Tapi kalau otaknya sudah bermasalah, bermasalah hidupnya. Bukankah orang-orang yang stroke, tidak berdaya di rumah sakit, itu bukan soal hati, itu soal otak. Ada pendarahan sedikit saja akibat pecah pembuluh darah otak, itu menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Makanya kesadaran manusia itu bukan di dada, kesadaran manusia itu di atas dada. Itu sebabnya di Quran dikatakan inda sidratil muntaha, di atas dada. Nah, di atas dada apa? Ya kepala. Jadi segumpal daging, kalau itu baik, baiklah semuanya. Kalau itu buruk, buruklah semuanya. Sebetulnya yang paling penting diperhatikan oleh kita itu adalah bagian otak. Dan di situ ada sekitar 100 miliar neuron. 100 miliar sel otak. Satu sel otak itu ibaratnya seperti satu HP kita. Jadi kalau ada 100 miliar sel otak terintegrasi menjadi jaringan elektronik yang sangat kompleks, disebutnya integrated circuit. Itu yang menyebabkan kita bisa berpikir. Oleh karena itu maka qalbu dalam terminologi spiritual sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi kolbu itu dideklarasikan oleh Allah sendiri sebagai rumahnya Allah. Jadi rumah Allah bukan hati, rumah Allah itu kolbu. Tetapi kolbu sering disamakan dengan hati. Nah, itu harus dipahami. Makanya keluarlah hati-hati. Hati-hati ya di jalan. Tuh. Hati-hati ya kalau kamu bekerja. Jadi kata hati-hati sering digunakan untuk mengingatkan kita. Kenapa tidak kaki-kaki? Tidak tangan-tangan, tidak kuping-kuping, tidak mata-mata, tapi hati-hati. Karena hati ada urusan dengan rasa. Hati yang saya maksud bukan hati liver, tapi hati yang berhubungan dengan kolbu. Karena kalau diganti sekarang jadi, mau kemana kamu? Mau jalan-jalan kolbu-kolbu ya? Jadi gak enak. Tetap saja gak apa-apa pakai hati-hati, tapi yang dimaksud adalah sadar, eling, waspada. Nah kenapa memperingatkan orang supaya waspada kok pakainya hati-hati. Nah hati yang dimaksud di sini oleh para leluhur kita bukan hati yang liver, tetapi hati ya yang merupakan pusat kesadarannya manusia. Artinya dimanapun, kapanpun kamu harus selalu sadar, eling lan waspodo. Eling dan selalu waspada. Itu. Kenapa? Karena yang bisa mengingat Allah itu cuma kolbu.
Sekali lagi, yang bisa mengingat Allah itu cuma qalbu. Allah itu meliputi seluruh organ tubuh kita, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita, tetapi yang bisa mengingat Allah itu hanya qalbu. Itu sebabnya di Quran ada kata-kata ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Hai orang-orang yang beriman, siapa orang yang beriman? Orang yang sudah melek kalbunya, orang yang sudah terbuka mata kalbunya, orang yang sudah sadar, yang sudah eling, sudah waspada, sudah mampu menyaksikan jati dirinya, maka dikatakan di Quran sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ya, tentramlah kalbumu ketika kamu mengingat Allah. Jadi kalbu itu baru tentram ketika kalbu ini sudah bisa mengingat Allah. Bahkan dilanjutkan di ayat selanjutnya, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kalbumu menjadi tentram. Jadi nggak ada cara lain. Cara supaya kalbu tentram itu cuma satu. Hanya, only, just. Hanya dengan mengingat Allah, kalbumu akan tentram. Jadi kalau ingin tentram kalbu cuma satu caranya, hanya dengan mengingat Allah. Dan ingat itu ada syaratnya. Syarat saya ingat tentu saja harus tahu yang diingat. Nah dalam bahasa Quran, kalbu itu disebut masy'aril haram. Karena di Quran ya surat Al-Baqarah 198 dikatakan fa iza afadtu min Arafah fazkurullah indal mas'aril haram. Apabila kamu sudah mengenal Allah, Arafah. Apabila kamu sudah mengenal Allah, maka ciri orang yang sudah mengenal Allah, maka dia bisa fazkurullah. Dia bisa mengingat kepada Allah. Di mana mengingatnya? Indal mas'aril haram. Jadi Mas'aril Haram itu adalah tempat mengingat Allah. Jadi Mas'aril Haram berarti sama dengan kolbu. Ini ngajinya agak beneran nih. Baru agak ini. Konsentrasi sedikit. Jangan ditelan mentah-mentah, dikunyah-kunyah. Supaya tidak keselak. Supaya lambungnya gak sakit. Makanya dikunyah-kunyah dulu. Baru ditelan. Jangan ditelan mentah-mentah. Itu sebabnya manusia diberi dua perangkat. Satu pikiran, yang kedua kesadaran. Pikiran itu berhubungan dengan logika, kesadaran berhubungan dengan rasa. Terlalu intelektual, berbahaya. Tetapi terlalu perasa juga berbahaya. Makanya kalau terlalu perasa, dikit-dikit sedih, dikit-dikit meneteskan air mata. Begitu orang mengeluh langsung terenyuh. Hati-hati itu. Kalau terlalu perasa, berikutnya kita akan menjadi orang bodoh baik hati. Nah orang bodoh baik hati itu ya saking perasa dia ikuti perasaannya. Sampai dia mengorbankan dirinya, melupakan dirinya karena terlarut dalam rasa. Hati-hati itu. Itu namanya orang bodoh baik hati. Makanya kalau mau baik hati jangan jadi orang bodoh. Baik hati yang sebenarnya itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas, bukan pinter. Pusing kan? Lu apa bedanya cerdas dengan pinter? Orang pinter belum tentu cerdas, orang cerdas pasti pinter. Karena cerdas itu berhubungan dengan kesadaran. Kalau pinter berhubungan dengan intelektualitas. Lulusan perguruan tinggi kebanyakan pinter.
Tapi nggak cerdas. Buktinya apa? Banyak orang pintar korupsi. Banyak orang pintar nyakitin orang. Banyak orang pintar mementingkan kepentingan diri. Lupa pada orang lain. Itu pintar. Tapi pintarnya nggak pakai sarung. Pintarnya itu nggak ada kerangkanya. Karena dia tidak punya kesadaran. Tidak punya kecerdasan. Intelektualitasnya tinggi, tetapi spiritualitasnya rendah. Ngerti gak ini saya ngomong? Pisau, kalau mintul, tahu mintul? Tumpul. Gak terlalu bahaya kalau gak pakai sarung. Tapi kalau pisau diasah terus menerus tetapi tidak pakai sarung, sangat berbahaya. Apa bahayanya? Melukai. Orang sekolah S1, S2, S3, S4, S5, S6, S Mambo, S Teler, macam-macam S. Semua tahapan-tahapan akademik dia lalui. Tarifnya berapapun tidak masalah. Makanya kalian kalau cari sekolah jangan bertarif internasional. Cari bertaraf internasional. Karena tarif belum tentu sama dengan taraf. Paham? Makanya yang dijual kebanyakan itu secara marketing adalah tarif. Masyarakat tertipu. Dikiranya kalau tarifnya tinggi, tarafnya bagus. Belum tentu. Tarifnya mungkin internasional, tapi tarafnya mungkin lokal. Kan kita awam tentang pendidikan. Diasah terus intelektualnya. Jadi pinter, gak pakai sarung. Keblinger. Makanya pinter itu harus disertai sarungnya. Sarungnya apa? Bener. Bener itu sarung. Nah bener itu bahasa ringkasnya adalah jujur. Tahu jujur? Tahu jujur? Gimana sih? Kalian tuh kemana aja? Jujur itu pikiran sama dengan perkataan, perkataan sama dengan tindakan, itu jujur. Gak usah pusing-pusing kalau bikin definisi. Ringkas, singkat, ada isinya, ada nutrisinya. Itu baru benar. Ngerti sekarang jujur? Apa jujur? Ulangi lagi. Pikiran sama dengan perkataan, perkataan sama dengan perbuatan. Jujur namanya. Orang yang pikirannya tidak sama dengan perkataannya, ya itu namanya nggak jujur. Gitu aja kok. Kira-kira kalian termasuk orang jujur atau tidak? Sedang-sedang ya. Mungkin gadis jujur. Sedang-sedang ya. Luar biasa. Sedang-sedang itu artinya gandul. Tahu gandul? Makanya gandul oleh orang Jawa itu disayur. Begitu sudah disayur, namanya jadi jangan. Makanya sayur gandul artinya jangan gandul. Itu yang bilang tadi sedang-sedang itu gandul itu. Ikhlas itu tidak bisa antara ya dan tidak. Benar itu gak bisa antara ya dan tidak. Kalau mau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Jangan jadi manusia abu-abu. Itu yang bilang sedang-sedang itu makanya wajahnya kayak gitu, abu-abu.
Jujur sedang-sedang, gimana ngukurnya? Di matematika itu tidak ada sedang-sedang. Yang ada itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gak ada 2 tambah 3 sedang-sedang 5. Gak ada. Sama dengan itu berarti persis. Sama dengan itu identik namanya. Nah, orang yang sudah sama pikirannya, sama dengan perkataannya, sama dengan tindakannya, itulah orang yang dalam kehidupannya tidak akan pernah kena bencana. Itu orang yang dalam kehidupan tidak akan pernah kena musibah, nggak pernah. Ngerti maksud saya? Ada Pak, tetangga saya pikirannya, kata-katanya, perbuatannya selalu sama. Jujurnya luar biasa, tetapi hidupnya menderita. Hati-hati, kamu melihat dari luar penderitaannya. Tidak terkena musibah bukan berarti selalu punya duit. Tidak terkena musibah bukan berarti selalu sehat. Tidak terkena musibah bukan berarti tidak ada kejadian apapun yang membuat dirinya tidak enak, bukan. Cara pandang dia terhadap apapun sudah selesai. Musibah dan tidak musibah itu kan judul yang dibikin oleh kamu sendiri. Ini disebut musibah, ini disebut berkah, bukan peristiwanya. Caramu memandang peristiwa, itu yang namanya musibah atau berkah. Paham? Atau belum ngerti? Punya uang 100 juta, mau beli mobil. Bagi orang yang sadar, bagi yang sadar, ternyata uang itu tertipu sama orang karena dia sadar, dia cari. Kenapa harus tertipu? Tertipu bisa jadi musibah, bisa juga bukan musibah. Tergantung kamu melihat dengan sudut pandangmu dan kesadaranmu. Begitu dia sadar, jangan-jangan semesta punya pesan. Kalau saya jadi beli mobil, ya saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi dengan mobil saya. Mungkin kecelakaan lalu lintas atau yang lain-lain. Dia melihat hilangnya uang 100 juta bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai cara semesta menyelamatkan dirinya. Kan bukan musibah. Saya tanya, uangnya tetap hilang? Ya tetap hilang, tapi dia tidak merasa kehilangan. Musibah itu bukan hilang uang, merasa kehilangan uang itu musibah. Paham? Musibah itu bukan kekurangan, perasaan tidak berkecukupan dalam diri, itu musibah yang paling besar. Gak tahu saya hari ini kok pengen ngomong begini. Udah dibuka ayatnya tapi gak kebuka-buka nih ayatnya. Pokoknya saya ikut aja yang dialirkan dari dalam. Ada apa sih dengan kalian hari ini? Kok saya ngomongnya begini? Pasti nyambung. Nanti kalian pulang dari sini pasti akan bilang, kok yang diceritakan oleh saya kok sama banget gitu. Pasti kalian akan bilang pulang dari sini kok gue banget. Gak peduli saya. Jadi musibah itu bukan banjir. Musibah itu bukan letusan gunung berapi, musibah itu bukan gempa. Cara Anda memandang setiap peristiwa, di situ bisa jadi berkah, di situ bisa jadi musibah. Itu masalahnya. Dan selama ini kita tertipu. Bahkan tidak sedikit ya ketika ada musibah, banjir, kalau itu disebut musibah, dan lain sebagainya, ada orang-orang tertentu yang menyempatkan diri untuk mengambil dan meraup keuntungan sebesar-besarnya di balik musibah itu. Semoga corona katanya jangan berhenti. Biar bantuan dari segala arah tetap mengalir. Begitu corona berhenti, sedih dia. Ini manusia macam apa yang semacam ini? Paham? Kembali lagi. Jadi kenapa kita sering diingatkan dengan kata hati-hati?
Itu kalau ngomong kadang-kadang gak sadar. Anak mau pergi ke sekolah ngomong, hati-hati ya nak. Cuma gitu aja. Gak pernah kata-kata yang diucapkan itu dipertanggungjawabkan, diselami. Harusnya setelah ngomong begitu, kenapa leluhur kita kalau mengingatkan kita, kok pakaiannya hati-hati. Kalau saya udah nanya pada diri saya, kenapa gak tangan-tangan? Ayah, bunda, saya mau pergi ke sekolah, kaki-kaki ya nak ya. Ada gak begitu? Lah kenapa pakai hati-hati? Ini ada urusan dengan iman, ini ada urusan dengan rasa. Itu sebabnya logika dan rasa harus dalam keadaan seimbang. Terlalu logika tidak bagus, terlalu perasa juga tidak bagus. Yang bagus, nah ini cocok. Sedang saja. Kalian jujur bilang sedang-sedang saja gimana sih? Makanya ikhlas itu dalam bahasa sains harus terkuantisasi. Makanya ada yang namanya kuantum ikhlas. Kuantum itu kuanta. Kuanta itu paket. Supaya enggak pusing jelaskan paket gini. Nah kita ini mau berbagi nih Idul Adha. Ditetapkan oleh panitia. Satu paket sembako 150.000. Nah kalian kalau mau nyumbang 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket itu namanya terkuantisasi. Gak boleh nyumbang, saya nyumbang 1/3 paket, pusing panitia. Tadi maksudnya? Supaya jelas ini, karena berhubungan dengan apa yang sedang berjalan di WA grup kita, maka saya ngomongnya pakai yang faktual. Saya mau ikut nyumbang nih buat Idul Adha. Berapa? 1/5 paket. Bingung. Karena 1 paket itu isinya udah jelas. Beras berapa kilo, Indomie berapa bungkus, mie berapa. Kan bingung. Jangan musingin panitia. Kalau 1/5 paket emang minyak mau dibagi 1/5 gitu. Gimana gak bungkus? Nah itu sebabnya kalau 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket. Ada yang sampai 100 paket tuh. Itu namanya terkuantisasi. Itu yang disebut dengan bilangan bulat dikalikan paket. Itu terkuantisasi. Ternyata di dalam atom tubuh kita itu ada yang namanya elektron. Elektron dalam tubuh kita itu selalu terkuantisasi. Tidak pernah ada 1,5 elektron. 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron. Begitu. Jadi alam juga sudah mengajarkan kuantisasi. Nih cahaya yang datang kepada kita ini ya. Ini 1 paket energinya sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Itu 1 paket. H dikalikan F. Itu paket energi, namanya paket energi cahaya. Ternyata cahaya yang datang kepada kita tidak pernah setengah paket. 1,5 paket selalu. 1 paket, 2 paket, 3 paket. Itu namanya terkuantisasi. Itu lahirlah yang namanya fisika kuantum. Semuanya terkuantisasi. Itu sebabnya jangan khawatir. Walaupun Bapak Ibu beda 1 digit nomor teleponnya dengan saya. Tidak akan ada WA yang nyasar. Karena itu sudah 1 paket. Nah inilah kita hidup di zaman kuantum fisik. Di zaman fisika kuantum. Semua sudah terkuantisasi. Ikhlas itu terkuantisasi. Makanya kalimat terkuantisasi dalam bahasa spiritual namanya la ilaha illallah. Keren. La ilaha itu artinya kosong. Illallah artinya 1. Tidak ada keadaan setengah, kosong atau 1. Kalau HP kita nih mati 0. Dihidupkan 1. Mati 0, hidupkan. Tidak pernah HP kita itu antara 0 dan 1. Kalau antara 0 dan 1 namanya error. Kalian punya HP ini ya. Dihidupkan ya, dimatikan gak bisa. Dioperasikan juga gak bisa. Namanya apa itu? Namanya apa? Hah? Ya error.
Nah, error itu sering terjadi pada manusia. Nah, kenapa error? Error itu karena di sini ada satu jaringan yang terganggu. Dalam sirkuit, ya, dalam integrated circuitnya itu ada satu jaringan yang terganggu. Kalau satu saja jaringan terganggu, mungkin saja kapasitornya, mungkin saja transistornya, mungkin saja resistornya, mungkin saja induktornya, satu saja yang sakit membuat jaringan terganggu. Error namanya. Makanya kan manusia banyak yang error. Ada error fisiknya, ada error mentalnya, ada error spiritualnya. Makanya kalau lihat manusia ini error atau tidak, 3 jangan lupa. Lihat fisiknya, yang kedua lihat mentalnya, yang ketiga lihat spiritualnya. Gak bisa kita ngukur orang dari fisiknya saja. Fisik ini, ya, fisik ini namanya miraga. Itu bisa di otak-atik kok. Betul nggak? Iya. Pakai bajunya branded, sepatunya branded. Ya. Tasnya branded, jilbabnya branded. Apakah orang ini error apa tidak? Gak bisa melihat error, tidak error dari sisi fisik. Karena fisik itu bisa menipu. Jangan dikira loh, ada orang yang lemah lembut bicaranya, lemah lembut perilakunya. Padahal dalam kelembutan itu dia menyembunyikan kejahatannya. Dan orang yang kayak ini berbahaya. Karena apa? Banyak yang tertipu. Kalau ngomong lemah lembut kayak apa? Nah, padahal lemah lembut itu, ya, itu bisa jadi untuk menutupi kejahatannya. Makanya jujur itu sebetulnya nggak bisa dilihat dari aspek fisik. Jujur itu harus 3-tiganya. Makanya coba perhatikan, kalau orang tubuh fisiknya itu sakit, error, itu pasti ada yang error di dalam dirinya. Yang error pertama adalah jiwanya, yang error kedua adalah mentalnya. Saya juga heran. Banyak orang yang bergerak di bidang jiwa. Maaf ya. Kan ada yang namanya rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ngurus apa? Harusnya ngurusi jiwa. Betul nggak? Yang diurus apa? Yang diurus orang gila. Nah, sekarang itu orang gila kan sudah ada namanya lebih sopan lagi. Apa tuh Kang Danis? Orang gila itu apa namanya sekarang? Apa tuh, udah ada istilahnya itu, istilah sosialnya itu. Orang yang mengalami apa gitu. ODGJ, apa tuh? Orang dengan gangguan jiwa. Pertanyaannya, apakah betul orang ini mengalami gangguan jiwa? Jangan-jangan mengalami gangguan pikiran. Gangguan mental sebetulnya. Mental tidak sama dengan jiwa. Pikiran tidak sama dengan kesadaran. Sebenarnya yang mengalami gangguan ini kan sebenarnya mental. Tetapi ya udah terbiasa kita kan campur aduk gak jelas. Iya, makanya gak sembuh-sembuh. Ya iya. Gangguan mental larinya ke saraf. Sarafnya tegang. Supaya sarafnya gak tegang, suntik saja pakai obat psikotropik. Begitu disuntik kan otak tegangnya jadi kendur. Begitu kendur, nah lumayan errornya berkurang. Tetapi begitu obat tidak diberikan, tegang lagi. Tegang lagi. Kenapa? Yang disembuhkan sebenarnya bukan sumber awalnya. Yang ditreatment adalah akhirnya. Paham? Itu sebabnya kalau kalian sakit fisik, yang disembuhkan itu adalah akhirnya dengan cara minum obat atau disuntik, apapun treatment kita, sebetulnya kita sedang menyembuhkan akibatnya. Sebabnya kan tidak pernah ditreatment. Apa yang terjadi? Ya, penyakit itu akan tumbuh dan tumbuh lagi. Karena sebabnya nggak pernah dicari.
Padahal sakit fisik itu jelas sebabnya ada masalah dengan jiwa, ada masalah dengan mental. Ada masalah dengan spiritual, ada masalah dengan pikiran. Itu sebetulnya. Nah, itulah kita harus belajar tubuh ini secara holistik. Saya kasih tahu coba. Bisa nggak ngukur orang? Ini baik atau tidak? Bisa nggak? Bisa nggak ngukur orang dia tuh baik apa tidak? Bisa? Sulit. Ada yang mengatakan ngukur orang baik lihat saja selama hidupnya. Ada orang yang mengatakan cara mengukur orang baik lihat saja ketika matinya. Saya punya pendapat yang berbeda. Cara mengukur orang itu baik, lihat semasa hidupnya sekaligus saat matinya. Kenapa? Karena itu satu rangkaian. Orang yang di dalam hidupnya penuh cinta kasih, peduli. Masa iya ketika dia mati orang gak datang? Betul gak? Gitu. Pastilah. Orang akan datang. Kenapa? Menyampaikan penghormatan terakhir. Karena dia merasakan keberadaan orang ini semasa hidupnya membawa berkah dan manfaat bagi orang banyak. Makanya mengukur kebaikan diri kita itu ketika kita hidup sekaligus ketika kita mati. Itu satu rangkaian. Gak bisa ketika hidup saja. Gak bisa juga ketika mati saja. Kenapa? Mungkin saja, mohon maaf. Semasa hidupnya tidak berbuat baik apa-apa. Kebetulan ya ketika dia mati sedang menjabat jabatan tertentu. Datang juga itu lalat. Semut itu kan biasanya kalau ada gula datang. Kebetulan saja dia sedang pegang gula. Mungkin gak ada orang semacam menjabatnya itu dolim luar biasa ketika dia mati banyak yang datang? Mungkin. Makanya gak bisa diputus itu. Rangkaian kebaikan itu hidup dan mati itu satu paket. Ribuan kematian yang sudah kita saksikan. Tapi terkadang kita tidak pernah belajar dari semua itu. Betul? Oke. Nah, hari ini yang akan kita bicarakan adalah pulang ke rumah diri saat ini, di sini sekarang. Mari kita lihat dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Sudah bisa lihat dari belakang? Nah, lihat dulu dari belakang, lihat dulu. Ya. Allazina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, nah, saya punya persepsi yang lain tentang musibah tadi. Jadi musibah bukan banjir, bukan gempa, bukan ditinggal oleh orang yang dicintai, bukan ditipu orang, tetapi cara kita menerima terhadap semua peristiwa yang terjadi pada diri kita, itu bisa jadi musibah, bisa jadi berkah. Jadi sebetulnya istilah musibah pun itu istilah yang harus direnungkan oleh kita. Karena kita tertipu oleh kehidupan. Begitu banjir langsung bilang musibah. Begitu gunung Merapi langsung bilang musibah. Dan musibah itu selalu negatif. Dan musibah selalu dikaitkan dengan Allah. Allah menurunkan musibah. Tuh, kurang ajar. Musibah itu sebetulnya terjadi karena tangan-tanganmu sendiri. Sekali lagi, pahami saya. Bisa disebut musibah, bisa disebut berkah tergantung kesadaranmu. Berulang kali saya mengatakan, gunung Merapi meletus, meletus. Orang yang mau panen hari ini gak jadi panen karena apa? Mati seluruh pohonnya tertimbun oleh debu. Karena ada
yang terampas dari dirinya, dia bilang itu musibah saat ini. 5-6 tahun yang akan datang dia nanam cabai subur, nanam jagung subur, nanam pisang subur. 6 tahun yang akan datang dia ganti judulnya jadi berkah. Terima kasih Gunung Merapi. Karena kamu meletus, sekarang semua unsur-unsur mineral di kebun saya lengkap lagi. Sehingga pisang gede-gede, singkong gede-gede. Dia ganti judul jadi apa? Apa kata Tuhan? Lu bilang dulu musibah, lu sekarang bilang berkah. Begitu ada yang terampas dari dirimu dibilang musibah, begitu ada yang datang padamu diselung berkah. Semua yang judul-judul kamu buat, itu adalah buatanmu sendiri. Bagiku semua yang terjadi adalah kebenaran. Ini soal sudut pandang. Nah, oleh karena itu ya, saya ingin mengatakan kepada kita semua ya, bahwa musibah atau berkah tergantung cara Anda memandang, tergantung pengetahuan Anda, tergantung kesadaran yang Anda miliki. Bagi seseorang mungkin musibah, bagi orang lain bisa berkah. Bagi Allah semuanya sama. Itu adalah kebenaran. Makanya orang yang masih terjebak oleh benar salah, terjebak baik buruk, ini masalah. Masalahnya adalah sempitnya pengetahuan. Masalahnya adalah rendahnya kesadaran. Paham? Oke. Nah, saya tidak akan bahas ayat ini karena bagi saya tidak ada musibah, tidak ada berkah. Semua adalah kebenaran, tergantung cara Anda untuk menerima semua itu. Yang ingin saya bahas adalah kalimat yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan kalau kita lihat terjemahan yang ada, yang beredar di pasaran, kalimatnya cuma begini. Perhatikan. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara tidak diterjemahkan, akibatnya di masyarakat kita jadi salah kaprah. Termasuk kalian semua. Begitu ada orang meninggal, langsung Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama semua WA setanah air. Pertanyaan saya, apakah meninggal itu musibah? Kalau musibah itu jelek, berarti orang itu meninggal jelek. Apakah kematian itu jelek? Bukankah mati itu adalah puncaknya kehidupan? Bukankah mati itu adalah kebebasan? Bukankah mati itu hadiah dari Allah? Bertahun-tahun kamu menderita, hari ini aku bebaskan semua rasa sakitmu. Dan kamu pulang. Apa yang salah dengan kematian? Dan sampai hari ini hampir semua kita mengatakan kematian adalah musibah. Lalu kalian ngomong dengan enaknya bilang turut berduka cita. Tambah konyol lagi. Sudah bilang kematian musibah, padahal itu kebenaran. Lanjut lagi kalian ngomong. Saenae dewe bilangnya turut berduka cita. Padahal kata Rasulullah, jika ada orang yang benar-benar sedang menderita, harusnya Anda datang dan membahagiakan mereka, bukan turut berduka cita. Orang sedang berduka cita, Anda turut. Ini pada kemana sih? Sama ya, nalarnya tuh sama. Saya punya grup orang biasa, WA. Saya punya grup katanya orang intelektual, katanya. Sekolahnya tinggi-tinggi, sama. Kalau ada orang mati, bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah suatu saat saya tanya di grup itu, bukan di grup yang biasa nih, di grup intelektual, apa sih maknanya? Jawabannya tidak usah dipertanyakan.
Ini intelektualitasnya apa sebetulnya? Saya tadi mengatakan kalau Anda terlalu intelektual, terlalu pintar, hati-hati harus punya sarung. Sarung Anda satu, kejujuran. Kalau Anda pintar nggak ada sarungnya, bahaya, bisa melukai. Sarung Anda adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sarung Anda. Tapi kalau menganggap Anda pintar, nggak bahaya. Anda sekolah S1, S2, S3 dan Anda menganggap Anda pintar, gak bahaya. Kan cuma menganggap diri pintar. Gak perlu disarungin kayak gitu, gak bahaya. Karena cuma menganggap dirinya pintar, gak pintar kan? Yang paling berbahaya itu pintar, gak pakai sarung. Kalau menganggap dirinya pintar, pakai macam-macam gelar akademik, ingin dibilang pintar, gak bahaya yang kayak gitu. Apa bahayanya model kayak gitu? Dia cuma bangga dengan gelar-gelar akademik yang melekat pada dirinya. Buat apa? Mikirin kayak gini aja gak ada waktu. Coba pikirkan semua yang mau Anda ketik, mau Anda sampaikan kepada orang, pikirkan Anda ngerti apa tidak. Jangan latah ngikut-ngikut apa kata orang. Karena umumnya WA kalau ada yang meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita bla bla bla. Sarua kabeh gitu. Teu cereg kabeh. Sekarang saya mau kasih pengertian sedikit nih, sedikit. Nah, biar pinter rada bener. Nah, benernya belum terkuantisasi, rada bener. Nah, supaya jangan pinter tapi nggak bener. Nah, rada bener. Nah, syukur-syukur kalau kalian bisa pinter dan bener. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Kalau di Sunda itu pinter, bener, cager, bager. Oh, masih ada tambahannya, gak cukup. Gak cukup. Makanya leluhur kita di Sunda dulu luar biasa. Pinter yes, bener yes, tapi tambah cager, bager. Tahu cager? Waras. Coba ya, waras dikit deh. Gak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil hajah. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya. Baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar cek saha. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki. Hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana karena kita sedang jadi pengunjung. Balik ka dieu hayang disebut haji jeung hajah teu waras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren coba. Jadi ketidakwarasan ini masif. Disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya. Sekali saya pergi ke Mekah gelar saya H. Kedua kali H lagi. Ketiga kali H. Kalau semua ditulis jadi H. Repot kan gelar saya. Tuh hayang seuri gitu. Sok sareri lah. Tanu seuri pangtarikna berarti mulai waras. Ini saya cerita tentang waras sedikit ya. Baik kita lanjut sedikit. Nah, innalillah apa artinya? Innalillah sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya kita berasal dari Allah nggak apa-apa. Walaupun nggak ada kata-kata berasal. Innalillah bahasa aslinya sebenarnya sesungguhnya kita ini adalah miliknya. Itu yang benar. Wa inna ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Rojiun itu balik. Rojiun itu kembali.
Jadi innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita ilahkan. Jadi kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Nah, kita asal dari Allah nggak usah didiskusikan lagi. Sareraya orang asal ti Allah. Balik ke Allah. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Apakah semua yang berasal dari Allah otomatis akan kembali kepada Allah? Tidak. Tergantung apa yang Anda ilahkan. Kalau Anda menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau Anda menuhankan yang selain Allah, ya tempat kembali Anda itu yang Anda pertuhankan. Anda menuhankan tabungan Anda, ntar juga ketika Anda mati, ya pasti cari tabungan. Ngenok didinya. Anda menuhankan kebun Anda, batur mah barali ke Allah, karena menuhankan kebun ketika mati, nyangsang di tanggal sampai. Jadi yang sebenarnya itu adalah innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Masalah besarnya sekarang, sudahkah kita menuhankan Allah? Apa syaratnya menuhankan Allah? Kalau sudah menuhankan Allah berarti lillah, berarti billah, berarti bismillah, berarti alhamdulillah. Lillah karena Allah. Billah bersama Allah. Bismillah atas nama Allah. Alhamdulillah segala puji habis untuk Allah. Mari kita cek sekarang. Kenapa Anda bekerja? Betul lillah? Kalau lillah, yang mendrive kita, yang mendorong kita bekerja harus Allah. Harus Allah. Saya sudah bertanya, sudah melakukan riset. Kenapa Anda bekerja? Atuh Pak, upami abdi teu kerja mah. Pun anak bade tuang di mana? Kan sieun teu dahar. Kenapa Anda bekerja? Kalau saya nggak kerja Pak, saya punya rumah dari mana? Berarti dia kerja kan takut gak punya rumah. Kenapa Anda bekerja? Cicilan mobil Pak, cicilan. Siapa yang bayar kalau saya nggak kerja? Apa yang menggerakkan dia bekerja? Sieun teka bayar cicilan. Jujur, apakah yang menggerakkan Anda Allah? Bukan. Semua yang menggerakkan Anda adalah rasa takut yang Anda bikin sendiri dari ego Anda, dari pikiran yang gelap dalam diri Anda. Itu yang disebut dengan pikiran palsu Anda. Ngomong lillah semua orang bisa, tapi prak-prakannya tidak banyak yang bisa. Nah, kalau orang yang kerjanya atas nama Allah, digerakkan oleh Allah. Satu, dia punya kesadaran. Saya datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Saya adalah tamu kehormatan di semesta ini. Karena tidak ada kelahiran tanpa kehendaknya. Ibu saya tidak mungkin bisa ngeden tanpa ada Allah di dalam ibu saya. Saya datang ke semesta semata-mata karena cinta kasih Allah ke semesta. Maka tugas saya di semesta adalah menyampaikan cinta kasih yang sudah diberikannya kepada saya. Yang bernama kehidupan ini pada orang-orang yang butuh pertolongan saya. Saya jadi dokter karena saya dititipi cinta kasih ilmu kedokteran untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Saya jadi polisi karena Allah mentakdirkan saya jadi polisi. Allah menyuruh saya untuk menyampaikan cinta kasihnya lewat otoritas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Polri untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Gitu. Kalau semua begitu, tidak mungkin ada orang yang memeras kepada orang lain. Tidak mungkin ada yang merugikan orang lain. Tapi ketika digerakkan oleh kepentingan Anda, maka Anda bisa jadi salah. Paham sampai di sini? Ayo sekarang kalian jadi apa? Jadi ibu rumah tangga itu luar biasa. Jadi apa? Jadi pedagang luar biasa.
Saya dagang bubur. Yakini saja. Allah menyampaikan ilmu bubur kepada saya akan bikin bubur yang enak. Dan saya ketika melayani orang-orang, saya sedang melayani orang-orang yang butuh makanan. Butuh pertolongan lewat saya. Anda akan jadi pedagang, akan jadi apapun yang berkah. Lillah. Ketika Anda sedang bekerja, billah, sertakan Allah. Allah itu bersama kita sekarang, di sini, saat ini. Aneh ya. Aneh sekali. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah. Kalau sudah mati. Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah yang beri daya kepada kita? Kenapa untuk kembali kepada Allah harus nunggu mati?